Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Bukti sejarah peninggalan zaman kolonial Belanda yang banyak sekali terdapat di Indonesia, terutama bangunan-bangunan kolonial di Indonesia. Dan bangunan-bangunan kolonial di Indonesia itu termasuk juga dengan makam Belanda yang ada di sini atau makam Belanda yang ada di luar dari kota Tegal ini. Sahabat semua, andaikan makam-makam Belanda ini dibongkar, bangunan-bangunan kolonial itu dibongkar, semuanya diratakan dengan tanah, maka penjajahan Belanda 350 tahun itu hanya menjadi mitos dan legenda. Sahabat, saya di sini akan menerangkan sedikit ya terhadap sahabat-sahabat semua yang sudah memberikan komentar-komentar tentang dihancurkan saja itu makam-makam Belanda, diratakan dengan tanah saja semua bangunan-bangunan kolonial di Indonesia, toh tidak ada gunanya. Saya kasih tahu sahabat semua, andaikan itu semua rata dengan tanah, penjajahan itu hanya mitos dan legenda. Tidak akan pernah ada cerita ke anak cucu kita tanpa adanya bukti peninggalan yang bersejarah yang ada di negara kita ini, Indonesia. Dan sahabat semua, orang-orang Belanda itu tidak semuanya membela dengan penjajahan atau setuju dengan penindasan. Ingat dengan Edward Douwsdekker yang lahir pada tahun 1820 dan meninggal pada tahun 1887. Beliau itu adalah asli warga Belanda dan beliau itu tinggal di Indonesia, menulis buku yang berjudul Max Havelaar atau sebutan penanya Multatuli. Dia itu sangat benci dengan penjajahan. Dengan tulisan-tulisannya dia mengkritik orang-orang di Belanda sana, pemerintah dari negara Belanda, untuk menghentikan semua aksi-aksi penjajahan atau penindasan yang terjadi di bumi pertiwi ini. Dan sahabat semua, Bung Karno pada tahun 1945 dia mencetuskan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Hatta, bukan pemberian Belanda, namun beliau itu berjuang bersama rakyat Indonesia untuk memerdekakan negara Indonesia tercinta ini. Dan kita kembali lagi tentang bangunan-bangunan kolonial yang sahabat-sahabat semua kasih komentar di bangunan-bangunan kolonial di Indonesia. Suruh dihancurkan, diratakan dengan tanah, tidak ada gunanya. Karena penjajahan itu rakyat kita sengsara. Namun sahabat semua, andaikan itu tidak ada, seperti saya bilang tadi, penjajahan itu akan menjadi mitos dan legenda saja. Dan kita ingat ya, bagaimana caranya kita itu agar bisa maju, Indonesia itu bisa terbebas dari penjajahan. Satu caranya hanya dengan belajar. Kita itu tidak tertindas oleh orang-orang di negara asing atau di negara luar. Dengan belajar dan belajar dari sejarah-sejarah yang ada tentang penindasan di Indonesia ini, semua akan takut karena kita lebih pintar dari mereka. Dan sahabat semua, andaikan makam-makam ini dibongkar, dijebol, diratakan dengan tanah, kemudian tidak dimanfaatkan sebagai wisata sejarah atau dimanfaatkan untuk pembelajaran edukasi kepada anak cucu, maka penjajahan itu mitos dan legenda aja. Tidak pernah ada penjajahan Belanda itu. 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Belanda datang pertama kali di Indonesia itu hanya untuk berdagang. Kemudian melihat Indonesia itu negara yang kaya akan rempah-rempah dan hasil bumi, Belanda itu menjajah dan akan merebut negara kita yang dinamakan Hindia Belanda. Nah, zaman kolonial Belanda dulu atau sebelum Belanda itu masuk ke Indonesia, negara kita itu terdiri dari kerajaan kecil yang penguasanya waktu itu sangat memegang teguh kepada rakyatnya untuk tidak boleh keluar dari wilayah kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi kalau kita dari Tegal ikutnya itu Mataram, mau pergi ke Cirebon itu tidak bisa, karena Cirebon itu wilayah kawasan dari kerajaan Cirebon, sahabat semua. Dan kalau sekarang ini seperti kita mau keluar negeri, harus ada visa dan pasportnya. Setelah Belanda itu masuk, memperbaiki tata negara yang ada di negara kita ini, sehingga orang-orang itu bisa keluar ke daerah-daerah terdekat, walaupun sudah bukan wilayah kita. Dan itulah contoh-contoh ya dari Belanda. Kemudian banyak sekali jembatan-jembatan, bangunan-bangunan yang masih dipakai pemerintah ataupun masih dipakai masyarakat umum sampai saat ini, yang bangunan dari kolonial Belanda. Jadi penjajahan itu tidak baik dan tidak benar karena itu adalah suatu penindasan. Namun dengan gagasan-gagasan yang baik terciptalah kemerdekaan dan peninggalan itu masih dipakai sahabat semua. Dan sahabat-sahabat semua yang kemarin komen ya, banyak komen di bangunan-bangunan kolonial Belanda,
dan komen di video saya, terutama di jalur wisata sejarah, yang suruh dihancurkan saja, diratakan saja dengan tanah. Tahu itu makam-makam penjajah. Sahabat semua harus banyak belajar, membaca dari buku-buku seperti yang saya tadi utarakan tentang Douwe Dekker, tentang semuanya aja orang-orang Belanda yang membela Bumi Pertiwi ini agar lepas dari penjajahan. Edward Douwe Dekker itu berteman baik dengan Residen Pekalongan 1852 sampai 1857. Namanya Jos Johan van de Poel, putra dari Pieter van de Poel. Mereka berdua itu berkolaborasi untuk menciptakan Indonesia maju. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia. Itu terjadi di tahun 1850-an sahabat semua, saat Jos Johan van de Poel menjabat sebagai Residen Pekalongan. Nah, itulah kenapa makam-makam Belanda atau bangunan-bangunan kolonial yang sudah sekarang ini diratakan dengan tanah jangan diulangi lagi. Karena apa? Bangunan-bangunan tersebut masih bisa difungsikan untuk heritage, untuk wisata sejarah, untuk wisata keluarga, dan untuk lain-lain, dan akan membuka perekonomian warga-warga yang ada di sekitar bangunan-bangunan tersebut. Seperti di belakang saya ini ya, ini adalah makam Belanda Susun 3, dan makam ini dibangun setelah agresi militer Belanda kedua tahun 1947. Bangunannya hanya seperti ini sahabat semua, namun ini adalah bangunan kuno dan bangunan ini jarang sekali ada di Indonesia. Adapun bangunan-bangunan yang seperti ini di Indonesia itu ada di kota-kota tertentu, namun makam dari tentara-tentara Belanda saat itu mungkin tidak dimakamkan di sana ya, yang ada mungkin hanya ada di sini. Walau alam bisawab. Itu dulu ya komentar saya tentang sahabat-sahabat yang sudah kasih komentar tentang ratakan aja itu bangunan kolonial. Buat apa makam-makam penjajah Belanda? Saya jawab seperti itu. Oke, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.